Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Bapak pada mata pelajaran prakarya kelas 8 semester ganjil. Masih di materi yang sama seperti minggu lalu, yaitu tentang kerajinan bahan lunak. Kompetensi dasar masih sama, yaitu 3.1, memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan limbah lunak. Di antaranya ada tanah liat, getah, lilin, clay polimer, clay tepung, plastisin, parafin, gips, dan lain-lain. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang ketiga, yaitu memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian atau kemasan kerajinan bahan lunak berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Nah, kita masuk ke bagian C terkait proses produksi kerajinan bahan lunak. Yang pertama ada kegunaan. Nah, pembuatan kerajinan bahan lunak harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Contohnya, yaitu mangkuk digunakan untuk wadah sayur. Yang kedua, ada kenyamanan atau comfortable. Kenyamanan terkait benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi penggunanya. Contohnya, cangkir didesain ada pegangannya agar tidak terkena panas saat digunakan untuk minuman yang hangat. Yang ketiga terkait keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi atau bentuk kaki dan ukuran kaki pengguna. Yang keempat, keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan penggunanya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai. Tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Yang kelima terkait keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibandingkan benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Nah, kita masuk ke proses perancangan kerajinan. Nah, bisa anak-anak lihat sekalian, di depan ada yang pertama yaitu penentuan bahan. Ini adalah langkah awal dalam proses perancangan kerajinan. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan pada saat penentuan bahan. Salah satunya yaitu terkait kelimpahan dari bahan baku yang ada. Kelimpahan di sini maksudnya jumlah bahan baku yang kita akan gunakan apakah banyak atau tidak. Kemudian terkait kualitas dari bahan yang akan kita gunakan dan lain-lain. Kemudian selanjutnya cari ide dari berbagai sumber. Nah, di sini termasuk bentuk dari kerajinan yang akan kita buat, kemudian pewarnaannya seperti apa. Nah, bisa berbagai literatur yang ada yang bisa kita cari di internet atau di buku tanpa memplagiat atau menduplikasi secara penuh karya dari orang lain. Hanya meminta atau mereferensi ide dari karya yang ada, yang sudah ada untuk kita kembangkan. Selanjutnya, kita harus membuat sketsa dari karya yang akan kita buat. Nah, di sini kita membuat beberapa sketsa, misal dari bentuk yang unik. Nah, setelah terdapat beberapa sketsa dari karya yang akan kita buat, kita tentukan salah satu sketsa terbaik yang akan kita eksekusi untuk kita buat nantinya. Nah, setelah itu kumpulkan alat dan bahan. Nah, kita setelah mengetahui bahan dasarnya apa, setelah itu apakah kita harus memiliki tambahan bahan sebagai ornamen penghias dari produk yang akan kita buat dan lain-lain. Kemudian kumpulkan alat yang diperlukan.
Contohnya bahan yang kita akan gunakan adalah tanah liat. Nah, untuk membuat produk yang kita gunakan, yang akan kita buat dari tanah liat, apa-apa saja alatnya. Contohnya misal alat pemutar tangan, alat pemutar kaki, kemudian misalkan spons yang harus kita sediakan, kemudian alat pemotong tanahnya, dan lain-lain yang akan kita bahas nanti di slide selanjutnya. Selanjutnya, setelah alat dan bahan terkumpul, masuklah kita ke proses pembuatan produk. Nah, di sini butuh ketelitian dan kejelian agar produk yang kita buat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, setelah produknya jadi, belum bisa langsung dipasarkan. Kita harus mengadakan yang namanya evaluasi atau uji coba produk. Nah, pada tahap uji coba produk, beberapa hal juga harus kita lihat. Misalkan, apakah produk kita ini tahan banting, atau pewarnaan dari produk kita ini tahan lama atau cepat memudar atau cepat luntur ketika terkena air, dan berbagai hal yang kemungkinan bisa terjadi pada produk kita itu kita harus uji coba. Nah, ketika ada kekurangan, kita harus merevisi produknya. Misal tadi pewarnaannya mudah luntur. Nah, misalkan kita harus menambahkan suatu zat, misalkan zat kimia yang bisa mengawetkan pewarnaan dari bahan yang kita atau produk yang kita buat tanpa membahayakan tadi pengguna yang akan menggunakan produk dari kita. Nah, selanjutnya contoh dari kerajinan bahan lunak. Yang di sini kita bahas terlebih dahulu kerajinan bahan lunak alam. Yang pertama ada kerajinan keramik. Bahan utamanya yaitu tanah liat. Nah, seperti video pembelajaran minggu lalu, ada bermacam tanah liat dengan tekstur dan warna yang berbeda-beda sesuai kebutuhan dari pengrajinnya nanti. Di sini ada warna coklat muda, coklat keabuan, warna putih, dan lain-lain. Nah, selanjutnya alat produksi pembuatan keramik. Nah, tadi sudah Bapak sebutkan beberapa. Di sini ada alat putar tangan yang diputar dengan tangan pastinya, kemudian alat putar kaki menggunakan kaki untuk memutar papan yang ada di atas ini agar kita mudah pada saat tangan kita membentuk keramiknya. Kemudian di sini ada tungku pembakaran. Setelah bentuk dari produk tanah liat yang kita buat sudah jadi, tinggal dikeringkan dengan cara dibakar di tungku ini. Kemudian di sini ada roll kayu, kemudian ada spons, ada butsir, dan ada pemotong tanah. Nah, nanti untuk fungsi dari beberapa alat yang belum Bapak jelaskan, silahkan kalian cari dan sebagai tugas kalian untuk minggu depan. Nah, selanjutnya produk kerajinan keramik. Nah, bisa anak-anak lihat sekalian di depan pada gambar A itu ada cangkir dan vas bunga. Kemudian di gambar B ada botol. Kemudian di gambar C ada teko. Gambar D itu ada vas hias. Dan di gambar E itu ada keramik berbentuk hewan lucu sebagai hiasan. Nah, selanjutnya proses pembuatan kerajinan keramik. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu teknik pijit tekan atau pins. Nah, teknik pijit tekan atau pins ini secara manual, hanya dengan menggunakan jari untuk menekan hingga terbentuklah bentuk kerajinan atau produk yang akan kita buat. Kemudian selanjutnya ada teknik pilin atau coil. Langkah awal adalah tanah liat dibentuk atau dipilin menjadi gulungan-gulungan seperti ini. Barulah dibentuk sesuai dengan
karya atau produk yang akan kita buat. Nah, selanjutnya ada teknik lempengan atau slab. Nah, di sini teknik ini menggunakan roll untuk membentuk lempengan. Nah, lempengan yang sudah dibuat digunakan untuk membuat karya keramik berbentuk persegi atau berbentuk silinder. Nah, di atas ini ada berbentuk silinder dan di bawah ada berbentuk persegi. Tinggal kita gunakan sesuai dengan rancangan produk yang akan kita buat. Nah, selanjutnya ada teknik cetak. Nah, jadi sudah ada cetakan, kita tinggal mengisi tanah liat dan menekan pada cetakan yang sudah ada. Nah, di sini ada teknik cetak tekan. Bisa dilihat di gambar 1.17 dan ada proses cetak basah dengan teknik cor seperti ini. Perbedaannya jika pada teknik cetak kering bahan tanah liatnya berbentuk padat, dan kalau misalkan di teknik cetak basah dengan teknik cor tanah liatnya berbentuk cairan. Selanjutnya yang terakhir teknik putar. Nah, ini biasa kalian lihat orang membuat keramik ya dengan teknik putar. Ya, tadi ada alatnya, teknik putar dengan alat putar tangan maupun dengan alat putar kaki. Nah, mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Jika ada yang kurang jelas, silakan langsung tanya Bapak secara pribadi melalui pesan WhatsApp. Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.